Nama Luming menjadi topik pembicaraan banyak orang yang tengah menunggu gunung abadi untuk memiliki waktu luang. Hari-hari berikutnya berjalan cukup damai. Luming dan yang lainnya tinggal di kediaman mereka dan berkultivasi dalam pengasingan. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di kota kuno Yaoguang meningkat. Hampir setiap hari, ada orang yang mencoba mendaki gunung abadi. Ada seniman bela diri dari semua tingkatan, dari Sein bela diri hingga Kaisar Surgawi, tetapi tidak ada yang mampu mendaki gunung abadi. Semua orang hanya bisa menunggu dengan sabar. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Pada hari ini, gunung abadi tiba-tiba memancarkan cahaya warna-warni. Pada saat yang sama, sebuah lonceng berdentang di seluruh kota kuno Yaoguang. Semua orang terkejut dan terbang keluar dari tempat tinggalnya. Ada pergerakan di gunung abadi. Jangan bilang kita bisa masuk. Ayo pergi dan lihat. Banyak sekali orang yang terbang ke langit dan menuju gunung abadi. Luming dan yang lainnya juga terbangun dari kultivasi mereka. Mereka mengikuti guru keluarga Gu dan yang lainnya dan terbang menuju gunung abadi. Untuk sesaat, gunung abadi dikelilingi oleh lautan manusia. Tidak seorang pun tahu berapa banyak orang di sana. Godaan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu terlalu kuat. Dengan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, itu hampir setara dengan menjadi abadi. Selama dia tidak berubah menjadi abu, dia bisa pulih dari cedera serius apapun. Ini setara dengan memiliki lebih banyak nyawa. Dengan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, seseorang dapat menjelajah ke banyak tanah terlarang yang berbahaya, memperoleh harta karun, dan dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka. Siapa yang tidak akan tergoda oleh gulungan kuno seperti itu? Tidakkah dia melihat banyak kaisar langit telah bergegas datang? Bahkan para kaisar langit pun tidak bisa tetap tenang. Banyak sekali orang yang berkumpul di sekitar gunung abadi, menunggu dengan gugup. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di gunung abadi. Sosok kekar perlahan berjalan keluar dari kedalaman gunung abadi. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Ada seseorang di gunung abadi. Mungkinkah penguasa abadi yang terhormat itu tidak mati? Itu tidak mungkin. Banyak orang terkejut dan skeptis. Tak lama kemudian, sesosok tubuh tinggi muncul di hadapan semua orang. Sosok itu adalah seorang pria parubaya. Tidak, itu boneka. Seorang kaisar surgawi yang berkuasa berbicara dan memahami situasinya. Pria parubaya itu adalah boneka. Jadi itu adalah boneka. Pasti boneka itu ditinggalkan oleh kaisar yang tidak pernah mati. Banyak hati orang yang tergerak, dan mata mereka tertuju pada boneka itu. Boneka manusia setengah baya itu bicara, suaranya nyaring dan jelas, menyebar ke segala arah. Atas kehendak kaisar surgawi yang abadi, gulungan kuno yang abadi itu akan lahir dan muncul kembali di dunia. Kata-katanya membuat jantung semua orang berdetak lebih cepat dan mata mereka berbinar. Gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan benar-benar akan segera lahir. Mata banyak orang menyala karena gairah. Namun, kaisar surgawi yang abadi telah memerintahkan bahwa mereka yang ingin mendapatkan gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan harus melalui sebuah ujian. Boneka setengah baya itu melanjutkan. Bolehkah saya bertanya, tes seperti apa yang harus saya lalui? Seorang ahli kaisar surgawi bertanya. Sangat mudah. Pertama, mari kita mulai dengan kaisar langit. Mereka yang menjadi kaisar langit dalam 10.000 tahun, silakan masuk ke gunung abadi dan lulus ujian. Kemudian, Anda bisa mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Kamu tidak perlu mencoba menipuku. Aku punya caraku sendiri untuk mengetahui apakah kamu telah menembus alam kaisar surgawi dalam 10.000 tahun. Kata si golem, apa? Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi kaisar surgawi dalam 10.000 tahun? Seketika, tokoh-tokoh setingkat kaisar surgawi itu tidak dapat tetap tenang. Yang lainnya juga keluh lidah. Untuk menjadi kaisar surgawi dalam waktu 10.000 tahun terlalu sulit. Setelah mencapai alam kaisar bela diri, akan sangat sulit untuk meningkat. Bagi mereka yang tidak berbakat, satu kultivasi tertutup dapat bertahan lebih dari 10.000 tahun. Bagi sebagian orang, mungkin butuh lebih dari 10.000 tahun untuk memajukan wilayah kecil. Bahkan mungkin butuh puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Untuk menjadi kaisar surgawi dalam waktu 10.000 tahun, persyaratannya terlalu keras. Sepertinya tidak ada. Boneka setengah baya itu mendesah.
Bukankah kondisi ini agak terlalu keras? Beberapa kaisar surgawi tidak bersedia menerima ini. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Yang Mulia Raja, saya tidak punya hak untuk mengubahnya. Kata boneka setengah baya itu. Para kaisar surgawi menghela nafas dan sangat tidak rela. Sayang sekali tidak ada seorang pun yang memenuhi persyaratan tersebut. Karena tidak ada orang lain, ayo turun. Mereka yang berhasil mencapai Kaisar Agung dalam waktu 1000 tahun dapat memasuki Gunung Abadi untuk mengikuti ujian. Boneka setengah baya itu melanjutkan. 1000 tahun untuk menjadi Kaisar Agung. Wajah para ahli alam Kaisar Agung juga menjadi pucat. Menjadi Kaisar Agung dalam 1000 tahun tidaklah sesulit menjadi Kaisar Surgawi dalam 10.000 tahun. Namun, pada dasarnya tetap sangat sulit. Para kaisar besar saling berpandangan sebelum menggelengkan kepala. Tak seorang pun dapat memenuhi persyaratan tersebut. Kau tidak punya. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Mereka yang menjadi kaisar sejati dalam 100 tahun dapat memasuki Gunung Abadi untuk ujian. Boneka setengah baya itu melanjutkan. 100 tahun untuk menjadi kaisar sejati. Hahaha, bukankah ini dibuat khusus untukku? Aku di sini. Dandan menyeringai dan tertawa, sangat gembira. Dalam arti tertentu, Dandan telah terlahir kembali. Kehidupan ini adalah kehidupan yang baru. Dia memang telah melangkah ke alam kaisar sejati dalam 100 tahun. Selain Dandan, ada juga beberapa orang lainnya yang terbang ke langit. Ada lebih dari 10 orang. Ada beberapa di antara mereka yang menjadi kaisar sejati dalam 100 tahun. 9 absolut generasi muda semuanya berhasil menembus alam kaisar sejati dalam 100 tahun. Ada juga beberapa favorit surga lainnya yang berusia hampir 100 tahun. Lihat, setidaknya ada 7 dari 9 pemuda yang unik. Seseorang berteriak kaget. Lu Ming memfokuskan pandangannya. Memang, di antara belasan orang itu, ada beberapa yang tampak sangat muda. Mereka tampak berusia 20-an. Ada pria dan wanita. Ada juga beberapa lainnya yang tampaknya berusia 30-an. Orang-orang ini semuanya telah menjadi kaisar sejati dalam waktu 100 tahun. Lu Ming sebelumnya telah mengetahui bahwa 9 pemuda unik itu adalah 9 talenta paling menonjol di antara generasi muda di alam surga. Masing-masing dari 9 orang ini telah memasuki alam kaisar sejati. Banyak sekali orang yang memandangnya dengan rasa iri. Mampu mengikuti ujian di Gunung Abadi berarti ada peluang untuk memperoleh gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Lebih dari selusin orang terbang menuju Gunung Abadi. Ketika mereka mendekati Gunung Abadi, boneka setengah baya itu melambaikan tangannya dan sebuah pintu cahaya muncul di langit. Kalian bisa masuk, kata boneka setengah baya itu. Seketika, belasan dari mereka bergegas memasuki pintu cahaya dan menghilang. Penilaian akan memakan waktu, mari kita tunggu. Boneka setengah baya itu duduk bersila dan menutup matanya untuk beristirahat. Yang lainnya diam-diam menunggu mereka bangun, tetapi lebih dari 10 hari telah berlalu, dan orang-orang yang masuk masih belum keluar. Lu Ming mengeluarkan senjata raja dan duduk bersila di atasnya. Dia memejamkan mata untuk memahami hukumnya. Sekarang, yang tersisa baginya hanyalah hukum kehidupan. Ia belum mencapai tahap pertama kesempurnaan. Selama hukum kehidupannya mencapai tahap pertama kesempurnaan, ia dapat mulai menerobos ke ranah kaisar bela diri. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan waktu. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Pada saat ini, akhirnya ada beberapa pergerakan dari Gunung Abadi. Gunung Abadi bersinar. Dengan sedikit goncangan, selusin sosok muncul di luar Gunung Abadi. Mereka adalah selusin orang yang telah memasuki Gunung Abadi. Semua mata tertuju pada mereka, penuh harap. Apakah ada di antara orang-orang ini yang memperoleh gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan? Akan tetapi, mereka semua patah semangat dan tidak mau menyerah. Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan di dalam? Banyak orang mulai bertanya. Dandan pun terbang kembali. Dandan, bagaimana keadaan di dalam? Apakah kamu mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan? Lu Ming bertanya tergesa-gesa. Jangan tanya aku ingin waktu sendiri. Dandan memasang wajah masam, amat tertekan dan tak rela. Orang ini pasti gagal, kicau-kicau. Paoba mengejek. Omong kosong, bagaimana mungkin aku gagal? Aku katakan padamu, akulah satu-satunya yang berhasil, tetapi lelaki tua itu,
kaisar yang tak pernah mati, pendendam dan menolak untuk menyerahkan gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan kepadaku. Aku tidak mau menerima ini, lelaki tua itu pendendam dan berpikiran sempit. Dandan berteriak seolah-olah dia sudah gila. Lu Ming, Bubbles, Gu Yingchong dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Apakah Dandan benar-benar berhasil? Dia lulus ujian. Dia tidak mungkin sedang membual, kan? Di samping itu, yang lain tentu saja juga mendengar perkataan Dandan, tetapi mereka semua melemparkan pandangan menghina ke arah Dandan. Kalau dia tidak lulus, ya sudahlah. Tapi dia masih saja membanggakan diri seakan-akan dia mengenal penguasa yang tidak akan pernah mati itu. Tak seorang pun percaya kata-kata Dandan. Mengapa penguasa abadi yang terhormat itu tidak mengajarimu gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan? Lu Ming bertanya. Dia benar-benar yakin bahwa Dandan telah lulus penilaian. Dandan adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas, kura-kura dunia. Ingatannya sebelumnya telah pulih sepenuhnya, dan kekuatan tempurnya sangat tinggi. Jika Dandan saja tidak bisa lulus ujian, maka tidak ada yang bisa. Orang itu berpikiran sempit dan picik. Aku hanya mengambil sesuatu darinya di masa lalu. Apakah perlu menyimpan dendam sampai sekarang? Dandan sangat tidak senang dan menggertakkan giginya. Kamu mengambil sesuatu. Lu Ming mengerti. Orang ini pasti mengambil lebih dari beberapa barang. Dia pasti telah menyinggung kaisar tertinggi yang tidak pernah mati di masa lalu. Di sekitar mereka, yang lain bahkan lebih meremehkan. Orang ini berbicara seolah-olah dia mengatakan kebenaran. Tunggu, Lu Ming tiba-tiba teringat sesuatu dan mengirim transmisi suara ke Dandan. Menurut apa yang kau katakan, mungkinkah penguasa abadi yang terhormat masih hidup? Dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Menurut dugaanku, dia menyimpan dendam. Kalau tidak, mengapa dia tidak memberiku gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu? Dandan cemberut dan mendengus marah. Dandan, apa isi penilaiannya? Lu Ming bertanya. Tidak ada seorang pun yang memperoleh gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan. Sekarang, mereka yang telah menjadi kaisar suci sebelum usia 50 tahun akan mengikuti ujian. Cepatlah. Boneka setengah baya itu mendesak, seolah tidak ingin orang yang sudah masuk sebelumnya mengungkapkan terlalu banyak tentang situasi di dalam. Mereka yang menjadi kaisar suci sebelum usia 50. Mata Gu Yingzong, Mulan, dan yang lainnya semuanya berbinar. Ayo pergi. Bayangan tunggal itu mengulanginya. Pada saat ini, sudah ada banyak sosok yang terbang menuju Gunung Abadi. Menjadi kaisar suci sebelum usia 50, aku belum melakukannya, jadi aku tidak bisa masuk. Tidak, ayo kita coba. Banyak pikiran yang terlintas di benak Lu Ming. Dia tidak banyak berpikir dan terbang juga. Ada banyak orang yang menjadi kaisar sebelum usia 50 tahun, lebih dari 1000 orang. Di masa lalu, selama pertempuran 10 negeri, ada 1 hingga 200 orang di alam primordial yang menjadi kaisar sebelum berusia 50 tahun. Adapun alam surga, baik itu lingkungan kultivasi atau sumber daya kultivasi, itu lebih baik daripada alam primordial. Warisannya lebih lengkap, dan sudah lebih dari 5 tahun sejak pertempuran 10 negeri. Secara alami, ada lebih banyak orang yang telah menjadi kaisar. Oleh karena itu, banyak sekali orang di alam surga yang menjadi kaisar pada usia 50 tahun. Ini hanya sebagian kecil saja. Pasti masih banyak yang belum datang, atau bahkan akan lebih banyak lagi. Di tengah kerumunan, Lu Ming melihat Hang Xinghe dan Yuan Xin, begitu pula Lan Yun, Yan Xi, dan yang lainnya. Mereka juga melihat Lu Ming. Senior, orang ini belum menjadi kaisar suci. Dia ingin memancing di perairan yang bermasalah dan menyelinap masuk. Lan Yun tiba-tiba memanggil boneka setengah baya itu. Ada kesuraman di mata Lu Ming. Boneka setengah baya itu menatap Lu Ming dengan tatapan tajam, seolah ingin melihat apa yang dipikirkan Lu Ming. Lan Yun, Yan Xi, Hang Xinghe dan yang lainnya mencibir. Bagaimana mungkin Lu Ming bisa menyelinap masuk? Dia pasti akan dihukum oleh boneka setengah baya itu. Pada saat ini, mata boneka setengah baya itu menunjukkan ekspresi terkejut. Boneka itu tampak sangat terkejut, lalu mengangguk. Situasinya istimewa, dia bisa masuk. Lan Yun, Yan Xi, dan yang lainnya tercengang. Menjijikkan. Lalu, mereka menggertakkan giginya. Orang-orang idiot ini, kicau-kicau.
Bubbles berteriak, menertawakan kemalangannya. Lan Yun dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi tak sedap dipandang saat mereka dengan muram menyerbu ke pintu cahaya. Lu Ming, Bubbles, Mulan, Gu Yingchong dan yang lainnya juga memasuki pintu cahaya satu demi satu. Saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa dia telah muncul di sebuah peron. Pada saat ini, sedikitnya ada 100 orang berkumpul di peron. Di depan peron, ada jalan lebar yang miring ke atas. Apakah tempat ini di dalam gunung abadi? Apakah jalan ini mengarah ke puncak gunung? Lu Ming merenung, lalu dia berbalik untuk melihat ke arah lain. Ia menemukan bahwa terdapat 9 platform, dan di tengah-tengah platform tersebut terdapat jurang hitam pekat, terpisah satu sama lain. Setiap platform memiliki jalur lebar yang miring ke atas. 9 platform, 9 jalur. Di setiap platform, ada lebih dari 100 atau 1000 orang, terbagi rata di antara 9 platform. Bubbles, Mulan, dan Gu Yingchong semuanya berada di platform Lu Ming. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di langit. Sosok itu tampak persis seperti boneka setengah baya sebelumnya, tetapi jelas itu hanyalah ilusi. Untuk ujian pertama, kamu akan lulus asalkan kamu berjalan sampai ke ujung jalan ini. Ayo. Sosok itu berbicara, lalu menghilang. Wus. Seketika itu juga beberapa orang berlari ke arah jalan, takut kalau mereka akan selangkah lebih lambat dan ada orang lain yang akan mendahului mereka. Ledakan, ledakan. Akan tetapi, saat orang-orang itu sedang bergegas di jalan, terdengar suara gemuruh. Di atas jalan, sambaran petir muncul dari udara tipis dan terus menyambar ke arah mereka. Wah, beberapa orang tidak dapat menahannya dan mundur sambil batuk darah. Seseorang menghalangi petir itu dan terus bergerak ke atas. Namun, petir itu terus menyambar ke arah kerumunan. Jalan ini memang tidak sesederhana itu. Ayo kita naik. Lu Ming berkata dan beberapa dari mereka bergegas ke jalan. Jalan ini terlihat sangat tua, tetapi sangat lebar. Ratusan orang dapat berjalan berdampingan tanpa masalah. Ketika mereka melangkah di jalan kuno, sambaran petir muncul dari udara tipis dan menyambar ke arah mereka. Lu Ming melambaikan tangannya dan membubarkan petir yang menyambarnya. Kekuatan petir ini sangat lemah. Lu Ming terkejut saat mengetahui bahwa petir yang menyambarnya tidak sekuat itu. Dia berhasil menangkisnya dengan mudah. Pada saat yang sama, Bubbles, Gu Yingchong, Mulan dan yang lainnya semuanya telah menghalangi petir tersebut. Itu tidak benar. Tampaknya orang-orang dengan basis kultivasi yang berbeda menghadapi tingkat petir yang berbeda. Ujian ini didasarkan pada kultivasi. Lu Ming menemukan rahasianya. Jelaslah bahwa mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi tidak mempunyai keuntungan apapun di sini. Ujian di sini akan menghilangkan dasar kultivasi seseorang dan menyesuaikan kekuatan petir. Mustahil untuk lulus hanya dengan mengandalkan kultivasi. Seseorang harus mengandalkan bakat dan kekuatan tempur yang melampaui levelnya. Tidak mengherankan jika petir yang menyambar Lu Ming tidak sekuat itu. Tingkat kultivasi Lu Ming pada awalnya tidak tinggi. Lu Ming dan yang lainnya melangkah maju. Mereka sangat santai pada awalnya. Lu Ming secara alami sangat santai. Petir di sini tidak memberikan tekanan apapun padanya. Mengenai gelembung, dia adalah tikus roh ruang waktu, jadi tentu saja dia tidak merasakan tekanan apapun. Gu Yingzong adalah favorit surga tingkat atas, jadi dia juga tidak merasakan tekanan apapun. Mulan mewarisi warisan seorang ahli yang tak tertandingi. Kemampuan bertarungnya juga sangat kuat, dan dia juga maju dengan mudah. Namun, yang lainnya tidak sesantai itu. Banyak orang memuntahkan darah karena tersambar petir, dan tubuh mereka hangus menghitam. Mereka tidak punya pilihan selain mundur ke peron. Beberapa orang tidak mau menyerah. Mereka ingin melangkah ke udara dan bergegas, tetapi mereka menyadari bahwa itu tidak mungkin. Sebuah kekuatan yang kuat menekan mereka, membuat mereka tidak bisa terbang. Banyak orang tidak punya pilihan selain berhenti, mengetahui bahwa mereka tidak memiliki nasib dengan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu. Beberapa favorit surga yang lebih kuat terus maju. Terutama mereka yang dapat mengendalikan banyak hukum dan bahkan hukum tertinggi. Kecepatan mereka sangat cepat dan mereka terus meningkat. Mereka berempat, Lu Ming dan Pao Pao, bergerak maju dengan kecepatan yang sama. Semakin tinggi mereka melompat, semakin kuat pula petirnya. Ya sudah,
Petir menyambar langit dan menyambar Lu Ming terus-menerus. Tubuh Lu Ming dikelilingi oleh hukum dan dia telah menyiapkan pertahanan. Petir tidak dapat menembus pertahanannya sama sekali. Pao Pao dan yang lainnya mengikuti Lu Ming dan terus bergerak maju. Semua, arg, seorang pemuda berteriak saat dia hangus terbakar oleh petir dan tubuhnya hampir retak. Dia berteriak saat dia terlempar dan jatuh ke panggung, tetapi dia tidak mati. Di tempat ini, paling-paling dia hanya akan terluka parah. Dia tidak akan mati. Setiap kali mereka maju, akan ada orang yang terhempas. Tidak seorang pun tahu seberapa panjang jalan kuno ini. Lu Ming dan yang lainnya berjalan selama 3 hari, dan selama itu mereka terus-menerus disambar petir. 3 hari kemudian, sedikitnya separuh penduduknya tewas. Setelah 3 hari berjalan, petir akhirnya berhenti. Namun, sebelum mereka sempat merayakan, suhu di jalan kuno itu turun drastis saat mereka terus melaju. Rasa dingin yang tak berujung menusuk tubuh mereka, mencoba membekukan mereka. Saat mereka terus bergerak maju, rasa dingin semakin berkurang, dan suhu pun turun ke tingkat yang mengejutkan. Seseorang tidak dapat menahannya. Seluruh tubuhnya membeku dan berubah menjadi patung es. Kemudian, dengan suara keras, orang yang membeku itu terlempar keluar. Dia mungkin terlempar dari peron. Angin dingin bertiup, dan terasa dingin menusuk tulang. Bahkan ada butiran salju yang jatuh dari langit. Seorang pemuda berteriak saat ia hampir terpotong 2 oleh kepingan salju. Ia memuntahkan darah dan terpental. Kepingan salju ini bahkan lebih tajam daripada bilah pedang surgawi. Setiap bagian dari kehampaan adalah senjata pembunuh yang hebat. Semua orang memusatkan perhatian mereka untuk menangkis. Segala macam serangan terus dilancarkan, bertabrakan dengan kepingan salju dan menghasilkan suara berdenting. Sebagian orang tak berdaya dan tertiup jatuh, sebagian lainnya membawa butiran salju dan terus maju. Semakin jauh mereka melangkah, semakin pekat butiran salju itu. Pada akhirnya, langit dipenuhi salju, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Wuss! Kepingan salju itu mendarat di hukum pertahanan Lu Ming. Kepingan salju itu seperti senjata yang sangat tajam, memotong hukum pertahanan Lu Ming dan menghasilkan suara logam yang beradu. Pada saat yang sama, ada hawa dingin yang menusuk tulang yang ingin menyerbu tubuh Lu Ming, tetapi dia menangkisnya dengan kekuatan hukum. Semakin sedikit orang yang mampu mencapai titik ini. Lu Ming menemukan bahwa situasi 8 jalan kuno lainnya persis sama dengan mereka. Ujian yang mereka alami juga sama. Begitulah, beberapa hari berlalu. Mereka menyeberangi daratan es, tetapi yang mereka hadapi adalah daratan api. Di hadapannya, api berkobar hebat dan kekuatannya menggemparkan. Setiap kali dia melewati satu daerah, ujian yang dihadapinya di daerah berikutnya akan lebih kuat. Pada titik ini, Mulan mulai berjuang. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi kaisar suci. Pemahamannya terhadap hukum sedikit lebih lemah, dan itu sudah agak dipaksakan. Saat mereka terus bergerak maju, wajah Mulan mulai memucat. Kakak senior Mulan, jika kamu tidak sanggup menahannya, jangan memaksakan diri. Kata Lu Ming, aku baik-baik saja, aku masih bisa bertahan. Mulan dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan terus berjalan maju. Setelah beberapa hari, mereka melintasi daerah itu dan tiba di suatu tempat dengan angin kencang. Angin yang tak berujung itu bagaikan senjata tajam yang tak terhitung jumlahnya, memotong mereka dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Pada titik ini, Lu Ming harus serius. Di sisi lain, Mulan akhirnya tidak mampu menahan serangan itu. Sambil mengerang pelan, dia mundur. Angin kencang membuat beberapa luka di tubuhnya, menyebabkan darah mengalir keluar. Kakak senior Mulan, jangan memaksakan diri. Lu Ming berteriak. Mereka tidak bisa saling membantu di sini. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Mulan menggertakkan giginya dan mendesah pada akhirnya. Dia melangkah maju dan melompat mundur. Ini sama saja dengan mengakui kekalahan. Sebuah kekuatan muncul dari udara tipis dan menarik Mulan, dan sosoknya pun menghilang. Lu Ming, gelembung, dan bayangan kesepian terus bergerak maju. Jalan ini sangat panjang, seolah tidak ada ujungnya. Beberapa dari mereka terus maju dan mengalami berbagai macam cobaan. Ada tempat yang penuh racun, tempat yang penuh kutukan, dan juga gunung-gunung pedang dan lautan pedang. Setelah hampir sebulan,
Gu Yingchong akhirnya tidak dapat melawan dan terlempar. Hanya beberapa orang yang tersisa di jalan ini. Begitu pula dengan jalur lainnya. Tidak banyak orang yang tersisa. Misalnya, Lan Yun dan Yan Xi telah tersingkir. Namun, Lu Ming melihat bahwa Yuan Xin dan Tianming masih bertahan. Setelah beberapa hari, hanya ada 3 orang yang tersisa di jalan Lu Ming. Lu Ming, Gelembung, dan seorang wanita yang sangat cantik. Bakat wanita ini juga sangat tinggi. Dia telah menguasai lebih banyak hukum daripada Gu Yingchong, dan kedewasaannya bahkan lebih mendalam, itulah sebabnya dia bisa mencapai titik ini. 8 jalur lainnya kurang lebih sama. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di setiap jalur. Jalannya sudah berakhir. Tiba-tiba, mata wanita cantik itu berbinar. Tidak ada jalan di depan. Jalan kuno itu sudah berakhir. Wajah Lu Ming juga menampakkan ekspresi gembira. Pada saat ini, sesosok muncul kembali. Selamat ya, kamu lulus ujian pertama. Sekarang saatnya ujian kedua. Dengan itu, jalan kuno di depan Lu Ming dan yang lainnya tiba-tiba bergoyang. Kemudian, 3 platform muncul. 3, 1 untuk setiap orang. Hal yang sama berlaku untuk jalan-jalan kuno lainnya. Jumlah orang akan menentukan jumlah peron. Pilih platform sesuka hati dan letakkan telapak tangan Anda di atasnya. Kata sosok itu. Lu Ming dan yang lainnya maju dan memilih panggung secara acak. Mereka kemudian meletakkan telapak tangan mereka di atas panggung. Platformnya halus dan dingin saat disentuh. Asyik. Ketika telapak tangan mereka menyentuh platform, platform itu memancarkan cahaya yang tak terbatas. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya, mengikuti telapak tangan Lu Ming dan menyelimuti tubuh mereka. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming merasa dunia berputar. Lingkungan sekitarnya telah berubah. Dia telah tiba di kehampaan. Dalam kehampaan, ada sinar cahaya yang bersinar. Kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke arah Lu Ming seperti pedang tajam. Lu Ming terkejut. Dia segera melepaskan kekuatan sucinya, mengendalikan hukum, dan menamparnya. Ledakan. Sinar cahaya itu terlempar oleh telapak tangan Lu Ming. Seberkas cahaya terbang ke arah Lu Ming, namun terpental oleh telapak tangannya. Namun, cahaya itu tidak menghilang. Setelah terpental, cahaya itu melayang di kejauhan, dan cahayanya menjadi semakin menyilaukan. Ini adalah kekuatan hukum, dan hukum kekacauan. Hati Lu Ming tergerak. Suara mendesing. Sinar cahaya yang mengandung hukum kekacauan bergerak lagi. Seperti pedang terbang, ia melintasi kehampaan dan menebas Lu Ming. Lu Ming mengendalikan kekuatan hukum dan hendak melakukan serangan balik ketika dia terkejut. Hal ini karena selain sinar cahaya tersebut, ada sinar cahaya lainnya yang tengah melesat ke arah Lu Ming. Setiap sinar cahaya seperti cahaya pedang, sangat kuat. Lu Ming tidak berani ceroboh. Pedang kematian mengembun di tangannya dan mengalirkan kekuatan suci secara ekstrim, menebas 9 kali dalam sekejap. Dentang, dentang, dentang. Pedang kematian itu beradu dengan 9 jenis cahaya bagaikan pedang pertempuran. Percikan api beterbangan di mana-mana, dan suara logam beradu dapat terdengar. 9 sinar cahaya ditembakkan oleh Lu Ming. 9 jenis hukum nomologi, sesuai dengan hukum nomologi saya. Lu Ming mengangkat alisnya. Dia bisa melihat bahwa 9 cahaya itu mewakili 9 jenis hukum, yang persis sama dengan 9 jenis hukum yang dikendalikan Lu Ming. 9 sinar cahaya melayang di kejauhan, dan cahayanya semakin lama semakin terang. Wus, wus. Kemudian, 9 sinar cahaya itu bergerak lagi. Kecepatannya bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya. Mereka menyerang Lu Ming dari 9 arah yang berbeda. Lu Ming sangat fokus. Dia menggunakan ke-9 jenis hukum dan mengelilingi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, pedang kematian berisi 7 jenis hukum. Asyik. Pertama-tama, ada kilatan pedang yang diarahkan ke Lu Ming dari belakang. Itu adalah kilatan pedang yang dibentuk oleh hukum yang menembus. Kecepatannya begitu cepat sehingga melampaui reaksi manusia. Lu Ming meraung dan menebas ke belakang, menghalangi cahaya pedang. Namun, di arah lain, cahaya pedang yang dibentuk oleh hukum telah tiba. Itu seperti aliran cahaya, dan kecepatannya sangat cepat. Lu Ming mengepakkan sayap ilahinya yang berbulu 6 dan menghindar dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, ia terus menebas di tengah kematian, memancarkan cahaya pedang yang pekat yang menyelimuti sekelilingnya.
Meski begitu, kilatan pedang yang dibentuk oleh hukum itu masih meleset dan menembus pertahanan Lu Ming, meninggalkan luka pedang di tubuhnya. Darah mengalir keluar, dan separuh tubuh Lu Ming mati rasa. Lu Ming dengan cepat mengedarkan hukum kehidupan dan akhirnya menutup lukanya. Lukanya juga pulih dengan cepat. Namun, serangan cahaya pedang nomologis masih jauh dari selesai. Itu baru permulaan. Wus, wus, sinar cahaya saling bersilangan. 9 jenis cahaya hukum yang menyilaukan terus-menerus menyerang Lu Ming. Kecepatan mereka menjadi semakin cepat. Mereka bahkan dapat mengembangkan gerakan pedang sendiri, dan kekuatan mereka bahkan lebih mengejutkan. Lu Ming berusaha sekuat tenaga untuk menangkis dan menghindar, tetapi dia tidak dapat menangkisnya sepenuhnya. Ada banyak luka di tubuhnya. Ini tidak akan berhasil. Seranganku terlalu tersebar. Aku tidak bisa menangkisnya sepenuhnya seperti ini. Aku harus menyebarkan hukumnya. Pikiran Lu Ming berputar. Kemudian, ia mendapat ide. 9 jenis hukum yang ia kendalikan tersebar dan terbang keluar secara terpisah. Mereka berubah menjadi 9 sinar cahaya dan terbang menuju sinar pedang yang dibentuk oleh 9 hukum. Namun, Lu Ming mengendalikan 9 jenis hukum pada saat yang sama dan kecepatannya jelas jauh lebih lambat daripada lawannya. Dia tidak hanya gagal memblokir serangan, tetapi dia juga menyebabkan dirinya diserang oleh lebih banyak kilatan pedang nomologis. Lu Ming hanya bisa menggunakan sayap Dewa Enam Bulu untuk menghindar, namun dia tetap terpotong oleh beberapa sinar pedang dan berdarah. Cara ini benar. Saya kurang begitu paham tentang pengendalian hukum, dan saya juga kurang paham. Kalau tidak, saya pasti bisa memblokirnya. Lu Ming menghindar dengan cepat sambil terus mengendalikan hukum untuk melawan. Awalnya, Lu Ming sama sekali tidak bisa menghalanginya, karena dia terlalu tidak terbiasa dengan penggunaan hukum tersebut dan sulit baginya untuk mengimbangi kecepatan lawan. Namun, seiring berjalannya waktu, Lu Ming menjadi semakin terampil dalam menggunakan hukum. Dia akhirnya bisa mengejar kecepatan lawannya. 7 hari kemudian, Lu Ming telah memblokir sebagian besar cahaya pedang. Setelah sebulan, Lu Ming akan mampu menghalangi semua kilatan pedang. Lu Ming merasa bahwa penggunaan hukumnya telah meningkat pesat. Pemahamannya terhadap setiap hukum juga semakin mendalam. Bagi Lu Ming, tidak ada keraguan tentang manfaatnya. Sekarang setelah dia melemparkan palu kekacauan dan pedang kematian ciptaannya sendiri, kekuatannya telah meningkat pesat. Lu Ming memperkirakan bahwa dia akhirnya mencapai tahap kesuksesan kecil. Selain itu, akan sangat membantu Lu Ming jika dia ingin menciptakan kemampuan ilahi baru di masa depan. Hal ini dikarenakan Lu Ming lebih mengenal berbagai hukum dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap masing-masing hukum. Secara alami, ia dapat menggabungkan kekuatan dewa baru berdasarkan hukum yang berbeda. Namun, pada saat ini, hukum yang menyerang Lu Ming tiba-tiba berubah. Itu bukan lagi cahaya pedang tunggal. Beberapa hukum berubah menjadi naga sejati, beberapa menjadi burung phoenix, beberapa menjadi kilin, beberapa menjadi peng besar bersayap emas. 9 jenis hukum tersebut berubah menjadi 9 binatang dewa yang berbeda. Selain itu, semuanya adalah binatang dewa tingkat atas yang berevolusi menjadi serangan yang berbeda. Dalam kasus ini, lebih sulit bagi Lu Ming untuk mengatasinya. Karena ini adalah penerapan hukum yang lebih maju, Lu Ming tidak dapat mengimbangi dan hanya bisa menerima pukulan itu secara pasif. Seketika, ia mulai terluka lagi. Lu Ming mulai mencoba. Dia mengubah 9 jenis hukum menjadi binatang suci yang berbeda untuk melawan pihak lain. Akan tetapi, proses ini sangat sulit, bahkan lebih sulit daripada proses-proses sebelumnya. Lu Ming tidak menyerah. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara yang layak. Kali ini, butuh waktu lebih lama. Lu Ming akhirnya berhasil setelah bertarung melawan 9 jenis hukum selama 2 bulan. Mengaum, mengaum. Lu Ming mengubah 9 jenis hukum menjadi binatang dewa yang berbeda, bertarung melawan 9 jenis hukum pihak lain dan saling membunuh. Sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Saya akhirnya membuat terobosan dalam hukum kehidupan saya. Wajah Lu Ming penuh dengan senyuman. Dan EBCP, selama kurun waktu ini, setelah perlawanan terus-menerus, hukum kehidupannya akhirnya berhasil menembus dan mencapai tingkat pertama yang sempurna. 9 jenis hukum yang dikuasainya telah mencapai batas alam pertama. Selain itu, ia dapat menggunakannya dengan mudah.
Lu Ming merasa bahwa ia dapat menerobos ke alam kaisar bela diri kapan saja. Kali ini, meskipun aku tidak mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, aku sudah mendapatkan cukup banyak. Senyum Lu Ming makin lebar. Keuntungan terbesarnya kali ini bukanlah terobosan dalam hukum kehidupan, tetapi penggunaan 9 hukum yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum tersebut. Ini semua adalah kekayaan tersembunyi. Mereka tidak dapat dilihat sekarang, tetapi mereka akan sangat berguna dalam proses kultivasi Lu Ming di masa depan. Di masa depan, kultivasi Lu Ming akan memiliki lebih sedikit jalan memutar dan akan sangat membantunya dalam menciptakan kekuatan sucinya sendiri. Ini adalah kekayaan yang tak terlihat. Asyik. Pada saat ini, kekosongan di sekitar mereka mulai bergetar. Binatang-binatang suci yang dibentuk oleh 9 hukum runtuh dan menghilang satu demi satu. Kekosongan itu juga hancur seperti cermin. Lu Ming merasa kepalanya berputar. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia kembali ke jalan kuno. Telapak tangannya masih di peron. Pada saat ini, jalan kuno di bawah kaki Lu Ming mulai berubah. Awalnya, jalan kuno ini sudah mencapai ujungnya. Namun, sekarang, jalan itu tiba-tiba memanjang hingga ke depan. Saya berhasil. Lu Ming menampakkan ekspresi gembira. Awalnya, jalan ini sudah berakhir. Namun kini, jalan kuno itu terus berlanjut. Ini berarti ia telah berhasil. Saudara Lu Ming, kau berhasil, ceria. Bubbles berteriak kegirangan. Lu Ming menyapu pandangannya dan menyadari bahwa tidak ada panggung di depan gelembung dan wanita yang menakjubkan itu. Panggung itu telah menghilang. Pada saat ini, aura yang mengejutkan datang dari arah lain. Lu Ming menyapu pandangannya dan menemukan bahwa itu adalah para jenius muda dari 8 jalan lainnya. Orang-orang ini menatap sisi Lu Ming dengan mata berapi-api. Platform di depan mereka telah menghilang. Hanya satu platform yang tersisa di depan Lu Ming. Bubble, apa yang terjadi? Apakah kalian semua gagal? Lu Ming bertanya. Benar sekali. Yang lainnya semuanya gagal setengah bulan yang lalu. Begitu mereka gagal, platform itu lenyap. Anda satu-satunya yang bertahan sampai sekarang. Penjelasan tentang gelembung. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Tampaknya hanya dia yang berhasil. Bubble, ayo berangkat. Lu Ming tersenyum dan melangkah maju. Bubbles dan wanita cantik itu melakukan hal yang sama. Namun, ketika gelembung dan wanita cantik itu melangkah ke jalan kuno yang baru, mereka dihalangi oleh kekuatan tak terlihat dan tidak dapat melangkah satu langkah pun. Akan tetapi, hal itu tidak berpengaruh padanya. Saudara Lu Ming, gelembungnya tidak bisa naik. Kicau-kicau. Pau-pau cemberut, sangat tidak senang. Aku akan membantumu. Lu Ming berjalan kembali dan ingin menarik gelembung bersamanya. Namun, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa naik. Saudara Lu Ming, kamu bisa pergi sendiri, kata Pau-pau. Pada akhirnya, Lu Ming tidak punya pilihan selain menyerah dan menuju jalan kuno sendirian. Pandangan para pemuda di 8 jalur lainnya tertuju pada Lu Ming. Ada yang menghela napas, ada yang iri, dan ada yang cemburu. Lu Ming bergerak maju dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang, tubuh fisik dan kekuatan Sein Ku telah meningkat lagi. Saat dia berjalan, Lu Ming bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Sebelumnya, ketika hukum kehidupan mencapai penyelesaian level pertama, hukum tersebut melunakkan tubuh dan kekuatan Sein. Ini adalah hukum pamungkas, dan pengaruhnya terhadap penempaan tubuh dan kekuatan Sein sangat menakjubkan. Tubuhnya menjadi lebih kuat dan kekuatan Sein-nya menjadi lebih padat. Dari segi kualitas, energi suci Lu Ming saat ini sama sekali tidak kalah dengan energi dunia. Bahkan, energi sucinya bahkan lebih kuat. Kekuatan tempur Lu Ming tidak diragukan lagi telah meningkat. Tidak ada yang aneh selama perjalanan selanjutnya. Suasana sangat tenang. Lu Ming mempercepat langkahnya dan segera, ia mencapai ujung jalan. Di hadapan mereka berdiri sebuah istana yang besar dan megah. Di depan istana terdapat sebuah persegi dari batu giok putih. Di langit di atas lapangan giok putih, ada sebuah bola cahaya yang amat terang. Apa ini? Pandangan Lu Ming tertarik oleh bola cahaya itu. Ia menyipitkan matanya dan menyadari bahwa inti cahaya itu adalah pecahan kaca kecil yang bening dan terang. Saat Lu Ming melangkah ke dalam kotak giok putih, bola cahaya itu menyerangnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Lu Ming terkejut. Secara naluriah ia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat.
Bola cahaya itu terbang langsung ke ruang di antara kedua alis Luming dan menghilang. Ledakan. Pada saat ini, ada pecahan tambahan dalam pikiran Luming. Ini adalah gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Luming sangat gembira. Ini karena selama kekuatan jiwanya mendekati pecahan ini, dia akan dapat merasakan beberapa informasi. Wah, pada saat ini, pecahan itu benar-benar meledak dan berubah menjadi gelombang energi. Ia bergabung dengan jiwa Luming dan menjadi satu. Kemudian, sepotong informasi melonjak ke dalam pikiran Luming. Itu benar-benar gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Luming merasa seolah-olah gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan itu telah menyatu dengannya. Selama dia menginginkannya, gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan itu akan muncul dalam pikirannya dan dia akan dapat memahaminya. Ini sangat berbeda dari apa yang diharapkan Luming. Sebelumnya, Luming mengira kitab suci kuno yang tidak dapat dihancurkan itu adalah kitab suci atau disimpan dalam jimat giok. Ia tidak menyangka bahwa kitab suci itu akan memasuki pikirannya dalam bentuk seperti itu. Bisakah aku menuliskan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan? Saat memikirkan hal ini, jimat giok muncul di tangan Luming. Dia ingin mengukir metode kultivasi gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan ke dalam jimat giok. Namun, ketika ia ingin menuliskannya, ia kebingungan. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia tidak punya ide untuk memulainya. Dia hanya perlu memikirkannya, dan metode kultivasi gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan akan muncul di benaknya. Namun, ketika dia ingin menuliskannya, dia tidak dapat memahami ritme ilahi. Rasanya tinggi dan kuat, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Luming tercengang. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Luming. Sosok itu persis seperti boneka setengah baya. Jangan pernah berpikir untuk menuliskannya, tingkat kultivasimu terlalu rendah, kamu tidak akan bisa melakukannya sama sekali. Pria paruh baya itu berbicara. Senior, apa yang terjadi? Mengapa ini sebuah jejak? Luming bertanya. Ternyata masih lumayan juga ya kalau masih bisa mempertahankan satu jejak. Saat itu, guru dikepung oleh ras asing. Dia meninggal, dan daunnya menghilang. Jiwanya tercerai-berai. Pada akhirnya, guru tidak rela membiarkan gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan itu terkubur begitu saja. Dia menggunakan jalan terakhirnya untuk mendapatkan jejak dao surgawi untuk membawa kembali gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan itu. Pada saat yang sama, dia memberi saya beberapa instruksi. Setelah itu, dia kehilangan kesadaran terakhirnya, dan hanya gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan yang tersisa. Kata pria paruh baya itu. Jadi begitu, Luming tiba-tiba menyadari sesuatu. Pada saat yang sama, dia merasakan kesedihan. Bahkan sosok yang tak terkalahkan seperti penguasa abadi yang terhormat telah gugur, hanya meninggalkan jejak jalan agung. Dia tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Jika hal seperti itu tidak terjadi, penguasa yang terhormat dan abadi itu bisa saja meninggalkan kitab suci atau jimat giok, yang akan menjadi warisan yang lebih baik. Pada saat yang sama, Luming juga mengerti mengapa dia tidak bisa menuliskan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan itu terkandung dalam jejak dao surgawi dari kaisar yang tidak dapat dihancurkan. Para ahli kaisar surgawi telah menyatu dengan dao surgawi. Bagi Luming, ini terlalu jauh. Itu sangat misterius. Oleh karena itu, Luming tidak dapat memahaminya dan tidak dapat menuliskannya. Hanya ketika tingkat kultivasi Luming cukup kuat di masa depan dia akan mampu menuliskan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Baiklah, kamu telah memperoleh gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan, dan aku telah menyelesaikan misiku. Sekarang, aku akan mengirimmu keluar. Dengan itu, pria parubaya itu melambaikan tangannya. Luming segera merasakan kekuatan dahsyat menyelimuti dirinya. Saat berikutnya, terjadi fluktuasi dalam kehampaan. Luming menghilang dan muncul kembali di luar gunung abadi, di luar pintu cahaya. Pada saat yang sama, para pemuda di gunung abadi juga menghilang dan muncul kembali di luar. Sudah keluar. Kali ini, sudah 3 bulan. Aku penasaran apakah ada yang berhasil mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu. Mata banyak orang berbinar melihat ribuan favorit yang Heaven yang masuk. Baiklah, misiku telah selesai. Mulai sekarang, sesuai dengan keinginan terakhir dari penguasa yang terhormat,
gunung abadi akan tenggelam ke dalam kehampaan yang tak berujung selamanya. Di gunung abadi, boneka setengah baya itu berbicara, lalu berbalik untuk pergi. Saudara Taois, mohon tunggu. Pada saat ini, seseorang memanggil boneka setengah baya itu.